Halo guys, selamat datang di Opini Terkait. Kali ini kita coba mengulas mengenai kesiapan rumah sakit yang ada di Jerman, khususnya dalam hal penanganan COVID-19 yang saat ini tengah merebak di seluruh dunia. Kita tahu data yang ada di Jerman itu menunjukkan pada awal Maret jumlah penderita COVID-19 ini hanya sekitar 260-an. Tapi sekarang di bulan April ini itu sudah mendekati angka 100.000 pasien corona. Ini lonjakannya sangat fantastis karena dalam waktu 1 bulan saja itu bisa berkali-kali lipat, bahwa hampir mendekati 400 kali lipat untuk penderita corona dari sebelumnya gitu. Dan untuk mengetahui healthcare system suatu negara itu ada organisasi yang melakukan survei, namanya OECD. Itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi mereka mengevaluasi healthcare system di tiap negara itu berdasarkan beberapa kriteria. Nah, mari kita lihat nih kriterianya apa saja. Kriteria yang pertama itu adalah jumlah ranjang per 1.000 penduduk atau jumlah tempat tidur untuk pasien gitu ya. WHO itu sudah menetapkan bahwa standarnya itu adalah 1 bed per 1.000 penduduk, dengan asumsi bahwa dalam 1.000 penduduk itu ada 1 orang yang sakit. Ini dalam kondisi normal ya, tapi COVID ini tentunya kondisi yang tidak normal atau luar biasa. Ini datanya untuk Jerman itu mencapai 8 tempat tidur pasien per 1.000 penduduk. Ini cukup tinggi dibandingkan negara lain, negara Eropa khususnya. Ini kita ambil contoh, ada Perancis itu sekitar 6, kemudian untuk Italia itu 3,2, dan Inggris juga di 2,5, dan ada di negara lainnya. Contoh di USA sendiri yang katanya negara adidaya itu hanya sekitar 2,8 tempat tidurnya per 1.000 penduduk, dan Cina itu 4,3. Sedangkan Indonesia sendiri itu ada di posisi 1,2. Nah, terlihat di sini bahwa Jerman posisinya cukup tinggi untuk parameter yang pertama ini. Kemudian parameter yang kedua ini adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Jerman, Italia, Spanyol ini kurang lebih posisinya sama lah. Mereka punya 4 dokter per 1.000 penduduk. Kemudian juga ada USA itu 2,6, Cina sendiri itu 1,8, dan Indonesia di posisi 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Nah, kemudian parameter yang ketiga ini juga dilihat cukup menarik. Jadi dilihat jumlah perawat per 1.000 penduduk. Untuk Jerman sendiri itu posisinya cukup tinggi, dia 13 perawat per 1.000 penduduk, disusul oleh Amerika 8,5, dan negara lainnya seperti Italia tidak sampai 6, Cina di 2,3, dan Indonesia di posisi 2. Dari sini, dari 3 parameter ini ya khususnya bisa kita lihat Jerman itu cukup baik untuk healthcare sistemnya. Maka Chancellor Jerman dalam hal ini Angela Merkel, dia bilang bahwa Jerman memiliki healthcare system yang sangat baik, excellent, dan bisa jadi merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian dari berita yang saya baca di berlinspectator.com, bahwa German Hospital Federation itu menyatakan bahwa saat ini di Jerman tersedia kurang lebih 56.000 intensive care unit di seluruh negara bagiannya, di mana 40.000-nya itu merupakan intensive care unit yang sudah lengkap dengan peralatan medisnya termasuk alat bantu pernapasan atau respiratory. Nah, ini sudah mengalami peningkatan menjadi 40.000 karena sebelumnya itu posisinya di 25.000. Nah, kondisi ini bisa dilihat sekarang itu banyak yang tidak terpakai atau posisinya vakan gitu ya. Makanya Jerman ini berinisiatif menawarkan bantuan ke negara Eropa tetangganya seperti Italia, kemudian Perancis, yang notabene sudah akses gitu ya untuk pasien coronanya untuk dibantu, dan ini sudah berjalan. Jerman menjemput mereka kemudian untuk ditaruh di intensive care unitnya yang ada di Jerman di wilayah Saksoni dan juga North Rhine-Westphalia.
Ini dari sisi rumah sakitnya bisa kelihatan ya bahwa Jerman ini cukup baik dalam penanganannya, tapi bukan berarti mereka tidak ada tantangan. Jadi kalau misalnya terbuai dengan kondisi yang saat ini, sedangkan COVID-19 ini kita tahu kenaikannya eksponensial, bisa jadi suatu saat nanti entah 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan ke depan bisa jadi chaos atau terjadi shortage. Nah, challenge itu apa aja? Yang pertama itu tentunya ketersediaan dari intensive care unit itu beserta dengan kelengkapan peralatannya termasuk respiratory. Itu juga perlu diperhatikan. Dan informasi dari teman saya yang saat ini tinggal di Esslingen, di sana ada salah satu hall yang diubah menjadi intensive care unit juga. Nah, ini cukup baik. Mudah-mudahan ke depan itu akan ada multiple hal-hal seperti ini sehingga menambah kapasitas rumah sakit yang ada di seluruh Jerman. Kemudian tantangan berikutnya di sini ada shortage perawat. Jadi kalau dilihat dari data yang OECD sampaikan tadi kan cukup tinggi 13 perawat per 1.000 penduduk. Tapi kalau kita lihat faktanya di bulan Desember 2019 itu ada job vacancy untuk posisi perawat di seluruh hospital yang ada di Jerman itu posisinya mencapai 17.000 open vacancy. Berarti di hospital di Jerman ini masih banyak kekurangan tenaga perawat. Ini juga informasi yang menarik ya buat teman-teman kalau mau cari pekerjaan gitu ya, khususnya yang bergerak di bidang perawat. Kemudian yang ketiga dari sisi protective gear. Kita tahu tenaga medis ini kan tenaga terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Tapi ada beberapa masalah gitu ya terkait dengan APD mereka ini. Jadi salah satu berita yang saya baca di spiegel.de itu di salah satu rumah sakit Hamburg mengalami pencurian. Ada 100 masker gitulah yang dilaporkan itu hilang. Ada yang mencuri. Kemudian yang kedua juga ada beberapa rumah sakit yang melaporkan bahwa di ruang pasien itu kan ada disinfektan. Ya entah siapa gitu ya, ada yang sering ngetap disinfektan tersebut kemudian dipindahkan ke botol dan dibawa pulang. Nah, hal-hal seperti ini ternyata kejadian juga di Jerman. Tidak hanya di negara-negara lainnya gitu ya, tapi di negara maju juga ternyata kejadian juga. Dan hal yang paling tidak mengenakan ini banyak supplier yang menyuplai APD ke hospital di Jerman itu ya harganya naik karena kan ya supply-nya dikit, kemudian demand-nya lagi banyak, itu peningkatan harganya dikeluhkan oleh hospital mencapai 25 kali lipat atau bahkan lebih. Dan apa ya, dan ininya sayangnya suppliernya ini lebih suka jualnya bukan ke hospital sekarang tapi ke pihak lain seperti ke farmasi, karena farmasi itu kan untuk dijual kembali ya, mereka beranilah bayar lebih karena mereka masih dapat keuntungan. Tapi kalau hospital mereka kan beli untuk dipakai oleh tenaga medisnya, jadi mereka mengupayakan agar sesuai dengan budget mereka atau seperti apa, banyak hal lah yang jadi pertimbangan. Nah, untuk menyiasati hal tersebut hospital di Jerman ini dia juga berinisiatif untuk membuat their own production. Contohnya dia buat disinfektan sendiri, dia beli alkohol, dia beli campuran lainnya ya, saya kurang paham, untuk menjadi disinfektan. Ya, itu salah satu contohnya. Kurang lebih itu ya yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan membuka wawasan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.